kenapa prenup itu penting banget kalau misalkan kita nikah sama WNA. Again, as we all know, WNA itu nggak berhak untuk mempunyai aset di Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya anggapannya amit-amit nih, orang tua kita ada yang meninggal, pengen ngewarisin sesuatu ke kita, kalau kita nggak buat prenup, setengahnya langsung disita negara. Halo, welcome back to Bright Story Unveiled, the podcast persembahan dari Bright Story. Dan perkenalkan aku Gianda Apriani yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Brides and grooms to be pasti udah pernah dong dengar pepatah yang bilang kalau jodoh pasti didekatkan. Nah, ternyata terbukti karena walaupun beda negara bahkan beda benua bisa berjodoh juga kok. Seperti dua narasumber cantik aku hari ini yang akan sharing-sharing pengalamannya. Yang pertama ada Chef Marinka yang sudah menikah dengan Peter Lustig di bulan September 2020 kemarin ya, Chef. Halo, Chef Marinka. Oke, ada juga Michelle Hendra Park atau yang biasa dikenal dengan Michi Momo yang udah menikah di bulan Agustus 2020 kemarin bersama nih, semoga aku benar, Park Geun Woo, benar ya? Iya, betul. Karena suaminya Michi ini dari Korea Selatan, gemes ya kayak drakor gitu tapi in real life. Anyway, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Chef Marinka dan juga Michi soal segimana ribetnya sih mengurus pernikahan dengan WNA. Jadi kalau sekarang kamu lagi pacaran sama WNA atau punya impian menikah sama WNA, pastiin untuk stay tune sampai habis ya. Nah, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama Chef Marinka dulu deh, yang paling jauh nih ketemunya di Inggris. Boleh diceritain nggak sih proses ketemunya gimana? Terus apakah pernah LDR-an juga, Chef? Hai Genda, sebetulnya aku mau koreksi satu. Jadi mungkin orang nyangkainnya kemarin itu kita nikah di bulan September. Sebetulnya kita udah nikah 1 bulan atau 1 bulan lebih sebelumnya. Cuman aku baru postingnya biar resting dulu karena kalau misalnya pada selamat tahu nggak bisa balas-balesin. Tapi it's okay. Oke. Jadi dari kemarin makanya aku nggak specifically kasih tahu tanggal kapan kita nikah. Anyway, ketemunya di Inggris benar. Jadi waktu itu aku lagi ikutan conference sama teman-teman aku di conference namanya Hillsong. If anybody knows, namanya Hillsong. And it's a spiritual spiritual seminar gitulah pokoknya yang ada diadakan tiap tahun di Australia dan di Inggris. Nah kebetulan kali itu biasanya kita di Australia nih gitu. Cuman kali ini kayak yang udah yuk kalau ke Australia nggak bisa kemana-mana situ doang. Ya udah kita ke Inggris, kalian bisa jalan-jalan gitu ke tempat lain. Jadi pas di sana, ini mau cerita lengkapnya nih. Oke. Seriously, oke. Itu karena it's a long trip ya dari Jakarta ke Inggris. Jadi kayaknya kita teler dan capek banget jet lag. Habis itu lucunya di hari pertama besokannya kita udah langsung seminar dan aku itu inget banget lagi sebelum kita seminar di sore harinya jalan-jalan tuh aku jatuh 4 kali. Wow. Gak tahu jatuh tapi Chef? jatuhnya jatuh di jalan aja lagi jalan-jalan shopping jebrak jatuh. Habis itu teman-teman aku sampai kayak Ring jatuh mulu deh. Kenapa sih lu gitu sampai kayak orang gila gitu karena nggak tahu kepanasan atau apa kayaknya heat stroke lagi panas banget waktu itu terus jatuh 4 kali end up-nya keesokan harinya aku nggak bisa ikut jadinya gitu loh karena kaki aku bengkak terus jadi mulai demam manja banget kasih gara-gara jatuh doang. Well anyway ternyata Peter kebetulan ada di sana. Nah yang lucunya lagi itu yang hadir situ tuh 30.000 orang ya. Jadi siapa yang duduk di sebelah kita duduk sebentar, habis itu nanti bakal di rolling lagi gitu. Nah temen aku itu kebetulan ngelihat dia kayak habis itu ngobrol-ngobrol ternyata papahnya Peter itu orang Indonesia. Dan jarang banget ada orang Indonesia yang datang di Hillsong London biasanya. Habis itu mereka ngobrol walaupun papanya nggak bisa bahasa Indonesia, mereka bicara-bicara. Ini believe it or not. Jadi teman saya itu tiba-tiba kayak ada suara di kepalanya gitu yang kayak kamu harus kenalin cowok ini ke Rintrit gitu. Habis itu dia kayak temen aku kayak nggak mau gitu kan, ngapain kayak orang gila, masa tiba-tiba suruh nanya orang lu udah punya pacar belum segala macem, kalau dia punya pacar gimana, kalau dia nggak demen cewek gimana kayak gitu-gitu. Nah terus tiba-tiba yang bicara seminarnya itu
pastornya tiba-tiba bilang, "Oke, whoever that is single di ruangan ini angkat tangan," gitu. Terus Peter angkat tangan kebetulan gitu. Jadi teman aku yang kayak, "Oh, ya nggak bisa nih, barusan gue bilang kalau dia nggak single gue nggak mau." Ternyata dijawab langsung gitu. Dan akhirnya mereka ngobrol, langsung ditembak aja, "Hey, lu single nggak? Gue mau kenalan sama temen gue nih," gitu. Terus Peter pasti kayak, "Apaan sih? Aneh banget," gitu. Udah gitu dia sama papanya doang berdua. Tapi akhirnya ngobrol, besok kita akhirnya makan siang bareng. Jadi pertemuan kita awalnya seperti itu. Wow, berarti jatuhnya 5 kali ya, karena yang kelima jatuh cinta. Belum. Bener juga ya. Tapi berarti sempat LDR-an nggak, Chef? Sempet banget. Cuman kita usahain waktu itu 3 bulan sekali kita ketemu. Jadi either saya ke Belanda, gue ke Belanda atau Peter ke Indonesia gitu sih. Oke. Cuman ya berat ya. Oke, kalau Michi gimana? Sebenarnya aku sih penonton YouTube-nya Michi, jadi udah tahu kalau kenalnya kalau nggak salah di ulang tahun teman aku ya. Jadi so like years back, I think like around 2000 and berapa tuh ketemu dia, 2016 ya. Aku tuh udah punya restoran sebenarnya di daerah Senopati lah dekat Papaus itu. It was a Korean soju bar and eatery. Terus kayak ada ulang tahunnya. Ini panjang sih sebenarnya silsilahnya. Aku punya teman baik. Teman baik itu punya teman baik lagi. Nah, dia ini ulang tahun. Nah, si yang ulang tahun ini punya teman baik itu suami aku sekarang. Jadi panjang silsilahnya. Teman-teman gitu. Jadi kayak awalnya juga kayak gak berasa kayak maksudnya gak ada feeling atau apa, belum ada, karena kan beneran cuma kayak itu party ulang tahun, aku cuma say hi aja karena aku owner restorannya. Jadi kayak oh ya udah kenalan, terus ternyata dia udah suka, maksudnya udah kayak tertarik gitu. Dia suruh siang ulang tahun ini kapan-kapan yuk kita ketemuan. Dia bilang kayak berempat, maksudnya rame-rame aja, nggak usah bukan ngeset buat ngedate gitu. Terus kayak jadi mulai dari temenan doang, dan gak nyangka kalau dia tuh sebenarnya mau ngejar. Even lucu nih, this is funny story sih. So I love to drink, he loves to drink. So every time kalau misalkan gue jadi pacar pasti at least kan bisa minum bareng lah, bukan yang anti alkohol banget, wow maaf ya gitu. Tapi maksudnya karena dia suka minum juga, jadi pas dia nembak itu tuh gue nggak sadar karena kita berdua sama-sama tipsi, udah masuk mabok sih hitungannya. Jadi sebulan pertama pacaran gue nggak tahu kita pacaran, literally. What? Tapi dia posesif kan. Terus gue kayak pergi kan ada kerjaan ke Korea segala macam, gue party have fun gitu kan. Terus gue bilang ini laki kok posesif amat, pacaran kagak, ngomong suka ada lah, tapi maksudnya kayak nggak ngajak pacaran, tapi nggak lo ngatur-ngatur kayak pacar gue. Terus dia tiba-tiba bilang, kan kita udah pacaran dari sebulan lalu. Terus gue kayak, what? Dari kapan gitu? Sebenarnya gitu aja sih. Tapi suami aku udah lama di sini, udah 13 tahun. Oh, tapi berarti nggak sempat ngerasain LDR-an? Nggak pernah. Oke. Aku orangnya lumayan anti LDR gitu. Kalau LDR nggak tahu kenapa hilang gitu rasanya feeling biasanya. Biasanya. Pengalaman. Kalau kemarin pengalaman pertama LDR atau emang sebelum-sebelumnya udah biasa LDR? Nah, aku udah pernah LDR sih sebelumnya. Kalau aku soalnya tipe ada orang yang kayak gini nih, gue mendingan cari cowok yang convenient aja, deket. Kalau gue kalau mungkin lebih mikir kayak yang lebih baik hatinya yang cocok, soalnya nyariin cocok itu menurut aku lebih susah. Ntar kalau misalnya LDR tinggal nyusulin aja lah. Aku mikirnya gini, kalau nanti kawin juga serumah. Iya benar-benar. Oke, baik. Sekarang ngomongin proses pernikahan. Pastikan ada banyak yang perlu disiapkan ya secara administrasi gitu. Boleh tahu nggak sih apa aja yang harus dipersiapkan dan apakah ribet? Mungkin dari Chef Marinka dulu kali ya, yang beda benua nih soalnya. Jadi gini, sebetulnya planningnya kita itu kemarin nikah di bulan Juni di Belanda. Udah di plan semuanya, udah matang, tinggal berangkat sebetulnya. Cuma kan tiba-tiba ada COVID-19, jadi kita stuck di sini. Dan Peter kebetulan di sini bersama orang tuanya kemarin untuk ketemu keluarga lah. Basically, karena kita akhirnya diundur, aku sempat yang kayak, aduh ini gimana ya ini gundur-gundur terus, ini kita nggak tahu loh apakah will it happen or not gitu. Sampai akhirnya ada teman aku yang ngomong, Rin ini COVID nggak tahu kapan selesai loh, dan kita nggak tahu kapan bisa ke Belanda juga anyway, life must go on, dia bilang kayak gitu. Kenapa nggak, why don't you just do it here, nanti you do it again di Belanda gitu.
Nah akhirnya kemarin setelah ngomongan itu setelah aku udah berdoa ya, Tuhan please dong ini maksudnya kalau jadi enggak gimana nih gitu kan. Tiap hari aku doa aja. Udah benar-benar berserah banget nih kalau emang udah nggak jodoh ya udah gitu lah ya. Akhirnya kita make a decision, okay, let's just do it here. Akhirnya kita bikin di Jakarta, berarti ulang dari nol semuanya, surat-suratnya itu. Nah itu lumayan ribet karena pada saat itu juga tiba-tiba ada perubahan di imigrasi di sini. Jadi yang kayak, oh iya buat yang datang pakai visa tertentu harus keluar negara dulu, tapi kan nggak bisa balik lagi kemarin yang COVID-19. Akhirnya kayak gimana ya, ya udahlah, aku juga nggak bisa ke Belanda karena Belanda ditutup bordernya. Jadi kemarin udah kita di ZT, habis itu kita diperpanjang visa, habis itu kita nikah gitu. Jadi kita dalam waktu 3 minggu kemarin jumpalitan, langsung kita bikin aja lah udah gitu loh. Jadi habis itu ntar kita mungkin akan melakukan lagi di Belanda karena kemarin Peter nikah di sini nggak ada keluarga sama sekali. Gitu. Oke, jadi sebenarnya yang bikin ribet itu perubahan rencananya itu ya? Perubahan rencananya karena surat paperworknya itu emang it's not easy sih gitu. Dan kemarin itu kebetulan aku ngurus sendiri. Sebetulnya kan biasanya bisa ada orang yang bantuin. Cuma kemarin mungkin karena udah mepet banget jadi banyak banget yang bantu untungnya sih, puji Tuhan ya gitu sih. Oke. Kalau Michi gimana nih? Walaupun hitungannya masih sama-sama Asia, apakah jadi less ribet atau tetap aja prosesnya panjang? Jadi agak mirip sama Chef Marinka ya. Initially sebenarnya kalau di luar negeri tuh jauh lebih gampang untuk ngedaftarin nikah. Kamu kalau ke Korea tuh 10 menit jadi, nggak perlu ribet-ribet. Kamu tiap hari tinggal bawa apa sih? Paspor, paling kakak segala macam. Nanti rencananya tuh awalnya nikah di Indonesia nggak apa-apa. Cuma daftarin sipil pertama kali di Korea karena di Indonesia tinggal di translate. Which is it's a lot easier. Tapi kayak again karena pandemi kan nggak bisa. Jujur sampai sekarang aku belum catatan sipil. Oh gitu. Belum, karena kemarin itu, nah ini ribetnya di Indonesia pun, walaupun dia udah punya kitas di sini, waktu itu karena imigrasi kitasnya ngaret. Terus setiap kali nggak tahu kenapa kayak setiap kali mau daftarin, imigrasinya yang tutup atau embassy-nya yang tutup karena COVID. Jadi kayak nggak pernah ketemu waktu yang matching. Sebenarnya tinggal suatu dokumen lagi sih, dokumen untuk WNA-nya sebenarnya nggak gitu ribet. Ribetnya di kita. Ini aku bacain ya mungkin buat para future bride segala macam. Aku sampai nyari karena ini even udah dibantuin sama sekretaris papa aku aja. Aku masih kayak banyak ya beb gitu. Jadi kalau untuk WNI persyaratan pencatatan perkawinan satu KTP sama kakak, akta kelahiran, surat N1, N2, N4 dan keterangan atau model yang terbaru cukup 2 lembar. Terus kalau misalkan aku kan secara Katolik ya, jadi surat baptis. Terus surat kesehatan dari puskesmas, surat keterangan dari gereja. Jadi kalau di Indonesia tuh rata-rata kalau misalkan especially hal agama harus nikah di agama dulu. Kalau zaman dulu, zaman mama aku, sipil dulu nggak apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang tuh harus dari agama dulu, baru boleh melanjut ke sipil. Terus oke lah, pas foto ukuran 4x6, 4 lembar. Terus KTP 2 orang saksi, surat pemberkatan, dan juga surat pernyataan belum menikah. Kalau untuk WNA-nya lebih gampang, cuma 1 paspor. Terus 2 surat izin dari kedutaan kalau mau menikah sama orang Indonesia. Terus kitas, akta kelahiran sama surat pernyataan belum menikah. Jadi untuk orang WNA-nya lebih gampang asal kita ke embassy aja gitu. Tapi yang ribet emang dari kita ke puskesmasnya, mesti tetanus dulu, mesti suntik sana sini, cek anak itu, ditanyain. Iya bener banget sih. malu-malu nggak malu lah ditanya udah pernah berhubungan belum yang gitu-gitu. Oh wow, sampai pribadi segitu ya? Itu kayak untuk menentukan kamu perlu suntik apa nggak gitu. Iya. Tadi dari surat administrasi ada satu yang mungkin ketinggalan, yaitu ini sih prenuptial agreement. Michi bikin oh my god, itu penting banget, aku bikin dong. Itu penting banget, Jadi benar-benar ada postnuptial agreement, boleh sesudah nikah baru bikin, tapi lebih mahal jauh. Betul. Kalau misalkan sebelum tuh kayak cuma 2 jutaan kalau nggak salah kemarin. Jadi kayak gini, pokoknya 3 juta sampai ya gitulah. Segituan. Dan aku pengen ngasih lagi mungkin tekanin kenapa prenup itu penting banget kalau misalkan kita nikah sama WNA. Again, as we all know, WNA itu nggak berhak untuk mempunyai aset di Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya anggapannya amit-amit nih orang tua kita ada yang meninggal, pengen ngewarisin sesuatu ke kita, kalau kita nggak buat prenup setengahnya langsung disita negara. Dan dalam waktu 1 tahun itu udah bakal bisa disita negara. Jadi penting banget punya prenup. Terus jadi kayak aset kita
ya kalau misalkan yang harus dibagi, kita kenapa-napa, ujungnya setengahnya bakal disita negara gitu. Jadi Itu kayak, gila sih. iya, karena anggapannya kalau udah nikah jadi kayak setengah-setengah gitu, kurang ajar kayak, gue yang punya gitu. Sebel ya. Anyway Makanya ya, penting tuh. penting Itu penting banget. Tapi aku tambahin dikit lagi juga, mungkin mau nggak sama WNA juga prenup kayaknya, kalau Ember. bisa semua couple bisa deh, you never Ya. know. Cuma itu emang sensitive matter ya. Jadi ada Ya. orang yang kayak, kok lu hitungan sih belum kawin udah hitungan. Padahal sebetulnya nggak seperti itu juga gitu. Jadi itu buat Proteksi safety aja. protection for kita justru gitu loh. Jadi anggapannya misalkan nih, kalau nggak bukan soal dapat duit nggak dapat duit, satu kelilit hutang. Kalau kamu prenup, kamu pasangannya nggak kena. Karena itu udah bukan udah di luar gitu loh. Kalau tiba-tiba lu kawin sama orang, lu nggak tahu di belakangnya ada utang banyak. Kalau nggak ada prenup, lu ikutan keseret gitu loh. Nama lu kan jadi penanggung juga gitu. Oke. Catatan penting untuk yang mau menikah, terutama sama WNA ya. Betul. I see. Berarti bisa dibilang ya cukup ribet. Tapi sebenarnya yang lebih bikin tambah ribet lagi karena menikahnya di pandemi COVID-19 ya. Benar, karena pandemi sih. Nah kalau boleh tahu, mungkin tadi udah disinggung-singgung juga, tapi apa sih yang paling challenging mengadakan pernikahan di pandemi COVID-19 ini dengan WNA? Pasti sama kayak Chef Marika. Jadi untungnya keluarga suami aku tuh mama papa at least ada di Jakarta karena emang papanya tuh di sini udah bisnis lama kan. Cuman keluarga besar nggak ada yang bisa datang, nggak bisa. Jadi kayak most likely aku mau ke Korea untuk salam ke keluarga besar dia aja masih belum bisa. Karena karantina 2 minggu, saya 2 minggu karantina tuh di Korea kalau kamu pergi bisa, cuman karantina 2 minggu kan, itu tuh lama loh. 2 minggu tuh gak sebentar loh. Michi kalau misalnya di Korea karantinanya 2 minggu bener-bener di kamar hotel gitu doang ya, nggak boleh keluar ya. Dan dia tuh aku lupa, ada yang bilang pakai gelang, jadi kalau keluar dari radius tertentu tuh bunyi. Tapi ada juga kalau misalnya orang Korea tuh pakai handphone. Kalau yang pakai handphone, maksudnya, jadi handphone kamu tuh didata gitu, kayak misalkan, jadi sinyalnya didata. Oke. Chef Marinka sama ininya, yang paling challenging di part keluarga itu. Oh enggak sih, kalau challenging buat aku, untung keluarga juga yang kayak, oke Rin, oke. Karena kita awalnya gini, aduh ini gak mungkin setuju keluarga gue suruh cepet-cepet kayak begini. Mereka yang kayak, yaudahlah gak apa-apa, dia bilang katanya karena we don't know beneran ini pandemi kapan berakhir. Anyway, lu juga mesti nikah bulan Juni, so why not just do it gitu kan. Yaudah kita bantu gitu. Untungnya untuk bagian keluarga enggak, cuman bagian milih tamunya, karena kemarin cuma boleh 18 orang. Jadi banyak teman-teman deket yang aku gak bisa undang, keluarga, bahkan even mama aku juga gak datang. Karena mama aku itu umurnya udah 81 dan dia punya radang paru-paru. Jadi itu dangerous banget. Jadi dia nonton aja live di Instagram. Tapi nggak sih, waktu itu aku udah ada special Instagram supaya teman-teman bisa lihat. Jadi cuma kakak aku doang dan beberapa teman yang udah kayak keluarga gitu di situ. 18 orang. Di total 18 sudah maksimum banget berikut fotografer gitu. Jadi biar nggak gimana. Tapi mungkin lebih stressing tuh di waktu 3 minggu di pressing sih. Di press itu yang tambah ekstra stresnya gitu. Surat-surat itu administrasi sih lumayan banget loh. Suratnya harus asli semua pula ya. Oke. Nah, tadi Chef Marinka udah sempat cerita sedikit kenapa akhirnya tetap memutuskan untuk menikah di masa pandemi. Kalau Michi gimana? Kenapa nggak pengen nunda-nunda aja? Kalau aku karena emang biasa ya Cina, lihat tanggalan Cina. Ya tanggalnya udah bagus karena kan 8 Agustus, 88-2020. First, jadi kayak awalnya mikir ya udahlah ujungnya kan juga bakal merit. Ya udah di gereja dulu aja, sipilnya belakangan nggak. Maksudnya tadinya niatnya mau langsung sipil tapi nggak bisa juga karena kitasnya ada masalah lah waktu itu. Nggak bisa langsung keluar karena imigrasinya waktu itu lagi ribet lah Jakarta Selatan. Terus mikirnya iya paling gitu. Aku tuh sebenarnya kayak bride chill lah, bukannya bridezilla ya. Chill banget. Even aku dipropose 3 hari sebelum menikah. Oh ya? Iya, jadi nggak ada proposal. Jadi kayak literally pas mau menetapkan untuk menikah pun yang literally cuman lagi pergi ke wedding fair, terus kayak iseng-iseng aja. Terus ada tiba-tiba ini kayak semacam Tuhan kasih jalan juga kali ya, kayak lagi muter-muter nggak ada niat, cuma kayak berapa sih nikah beb sekarang ini gitu kan ya, penasaran sama paket-paketnya. Ketemu satu booth yang ternyata orangnya tuh yang maksudnya yang jadi marketingnya dulu tuh MC Sweet Seventeen aku.
Oh, bisa pas Itu banget. aneh, pas banget, dan udah nggak pernah ketemu semenjak itu. Jadi kayak dari umur 17 sampai terakhir kemarin itu udah setelah berapa belasan tahun nggak ketemu, tapi dia masih ingat karena kayak dia follow Instagram gitu-gitu kan. Terus kayak oh iya nih kita kasih diskon nih, soft book dulu aja, soft booking. Kalau misalkan soft booking nggak usah bayar apa-apa, dia bilang kayak gitu. Nanti aja gampang lah soal bayar-bayaran gitu kan. Itu buat yang di Bali. Terus kayak oh ya udahlah soft booking deh gitu kan. Ya udah soft booking aja tanpa kepikiran bakal dilanjutin, maksudnya kayak ya udah soft booking lah, kalau ada orang yang mau ngambil ya udah lepasin gitu kan maksudnya kan. Terus kayak abis itu ya ngomong ke nyokap, ke bokap gitu kayak mam kita udah kita soft booking loh, mereka excited banget, hah jadi kapan, lalalala. Terus kayak enggak sih, soft booking doang, belum tentu mau nikah maksudnya gitu kayak. Terus abis itu beneran pas seminggu 2 minggu kemudian ada yang nanya kayak si orang venue-nya si Kamaya Bali Wedding. Ini ada yang mau ngambil nih, tanggalnya masih mau nggak? Kalau misalkan masih mau, kamu harus DP. So, aku ngomong sama suami aku kayak, Beb ini tiba-tiba gini, kok sayang juga ya kalau dilepas. Tanggalnya bagus, tempatnya bagus, mungkin gitu kan ya. Ya udah deh, akhirnya itu DP gitu. Udah. Oh, Begitulah gitu. kejadiannya. Tapi kayak emang udah diatur sama semesta untuk Iya, menikah sepertinya ya. begitu. Oke. Nah, kalau ngomongin setelah menikah, pasti kan ada diskusi nih dengan pasangan, terutama Chef Marinka ya. Kalau Michi emang dua-duanya kan tinggal di Indonesia gitu. Ya. Tapi apakah pertimbangannya tuh apa sih Chef sampai akhirnya memutuskan untuk menetap di Indonesia sekarang? Sejujurnya kita belum memutuskan sih mau menetap di mana sih. Okay. Cuman sepertinya sih kita nggak menetap di Indonesia. Jadi ini for jangka pendek karena aku ada apartemen di sini, aku ada rumah juga dan dia juga ada rumah kan di Belanda. Jadi kita masih kayak berapa lama nih mau di Indonesia nih dulu. Jadi aku masih ngundur-ngundur dulu. Makanya aku belum daftar untuk permanent residency-nya di sana. Untuk permanent residency di sana mesti bisa bahasa Belanda dan mesti ada ujiannya dulu. Aduh, itu yang lumayan agak-agak kayak. Nah, begitu udah dapet, kita harus stay di sana 6 bulan minimum dalam setahun. Jadi makanya nggak main-main. Jadi makanya aku yang kayak, yaudah deh kita kelarin dulu kerjaan di sini, baru mungkin nanti kita ke Belanda. Gitu sih planningnya. Baik. Atau ke negara lain. Oke. Kalau Miki mah emang dari awal pengennya di Indonesia gitu. Iya, dan emang suami aku tuh nggak mikir buat ke Korea sih. Tapi dia bilang gini, kalau misalkan kamu ada yang, ini mungkin yang mendengarin bakal nikah sama orang Korea, di Korea tuh lumayan baik sih. Maksudnya in a way, misalkan suami aku nih, anggapannya dia ganti jadi WNI pun, nanti kalau misalkan setiba suatu hari dia pengen balik jadi warga negara Korea lagi tuh gampang banget. Jadi kayak, tapi suami aku nggak mau sih, nggak niat buat ganti juga. Tapi kalau misalkan mungkin tua nanti, kalau di sana kan healthcare sistemnya tuh bagus banget. Maksudnya asuransi tuh emang udah given lah untuk, maksudnya anggapnya BPJS-nya sana itu tuh bagus banget gitu loh. Maksudnya yang bisa cover semuanya dan nggak dibeda-bedain lah sama asuransi lain. Jadi kalau di luar negeri tuh gitu rata-rata emang subsidi asuransinya gede kali ya kesehatannya. Jadi kalau misalkan tua mau pindah ke sana, aku pun gampang kalau misalkan mau ganti. Tapi so far sih untuk cari duit kayak masih enakan di sini ya, Beb. Iya benar. Jalurnya udah di sini, kalau disuruh pindah ke sana ntar gue bingung, ujungnya kerjanya dari Jakarta juga. Oke. Nah, yang namanya menikah mau pacaran udah lama itu kan pasti tetap ada yang namanya culture shock ya. Betul. Apalagi ini sama warga negara asing. Nah, suami-suaminya sempat mengalami culture shock juga nggak sih? Terutama mungkin Chef Marinka ya yang sama sekali belum pernah ke Indonesia atau gimana? Kebetulan Peter itu kan papahnya orang Indonesia, jadi dia lumayan familiar ya. Dia lumayan familiar dengan budaya Indonesia, walaupun budaya abal-abal lah, karena kan nggak bener-bener Indonesia banget, gitu lah. Cuman dia udah pernah ke Indonesia sebelum ketemu sama aku juga, jadi dia lumayan paham sedikit. Cuma kalau untuk beneran tinggal di sini, emang agak culture shock for sure. Karena mungkin Peter itu orangnya sangat tepat waktu. Jadi kalau orang ngaret tuh dia sampai kayak, gimana sih kok ngaretnya parah banget sampai berjam-jam. So for him itu kayak nggak ngerti gitu. Udah gitu mah orangnya organized pula gitu, dan Belanda ya. Beberapa hal seperti itu, bahasa sih terutama ya, dia nggak bisa bahasa Indonesia sampai sekarang masih belum bisa. Jadi agak susah komunikasi apa-apa gitu. Itu sih yang agak lumayan. Selebihnya sih dia suka banget sebetulnya di Indonesia, dia mah nggak masalah mau kita di Indonesia tinggalnya, mau dia di Belanda, sebetulnya lebih ke aku gitu loh.
Oh, oke. Yang bukan aku sih, Kalau Mici kita gimana? berdua memutuskan, cuman ya kayaknya itulah. Kalau dari Mici, aku ya again karena suami aku udah tinggal di sini dari SMP ya, hitungannya aku nggak gitu tahu culture shock dia kayak gimana, padahal pas udah ketemu tuh udah Indo banget. Dan dia sekolahnya kan sekolah hukum ya, Beb, sorry banget nih, hukumnya hukum Indonesia ya. Jadi tuh mau ya wow. bisa sedikit lah bahasa Batak gitu ya kan, Ah, bisa sedikit lah serius? itu bahasa Papua ya kan, bisa. Jadi Lucu aksennya banget sih. udah iya. Tapi mungkin yang kalau misalkan pasti sama soal ngaret pun sama ini sih budaya. Kalau di Korea itu kan everything very fast, kayak cepet. Kalau di Indonesia kan santuy. Itu yang sampai sekarang dia kayak kenapa sih gitu, kok santai banget ya gitu loh. Sama kayak basic manner atau mungkin kayak politeness. Kalau di Korea kan bener-bener dijunjung tinggi banget kan. Even beda satu umur aja panggilannya udah harus, maksudnya bahasanya harus formal yang gitu-gitu. Jadi kalau di sini kan masih yang kayak very santai. Jadi sebenarnya don't mind, cuman kayak kadang-kadang masih suka bingung aja. Oke. Terakhir nih, aku pengen tahu pendapatnya Chef Marinka dan juga Mici, karena kan nggak sedikit ya orang Indonesia yang emang udah punya impian harus menikah sama warga negara asing misalnya, atau secara spesifik contohnya pengen sama bule, atau sekarang lagi demam Korea pengen kayak Mici juga punya suami orang Korea gitu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau nggak apa-apa lah sama orang Indonesia gitu, bukan berarti warga negara asing lebih superior juga gitu. Nah, kalau Chef Marinka sama Mici pendapatnya gimana? Dan kalau boleh tahu, tim yang mana nih? Apakah emang dari dulu udah ngerasa kayaknya gue nggak cocok deh sama orang Indonesia gitu? Kalau dari aku sih, kalau dibilang superior atau enggak, aku nggak pernah ngerasa kayak gitu ya. Karena buat aku ya semua manusia sama aja. Karena sering banget juga kalau aku dapat pertanyaan kayak, Mitch, enaknya dapat suami Korea apa sih? Gimana sih? Apa bedanya? Ya cowok aja. Paling yang beda paling culture dikit gitu kan. Dan culture pun ya, iya yang beda. Cowoknya sama aja semuanya gitu. Maksudnya, kalau dibilang nggak cocok sama orang Indonesia, nggak juga. Cuman emang mungkin ketemunya kali ya. Dan mungkin kedorong juga karena aku tuh kan bisa bahasa Korea juga. Jadi pas terakhir tuh emang sering hangoutnya sama orang Korea. Again, karena minum, aku suka banget minum. Jadi teman-teman yang bisa diajak minum tiap hari tuh orang Korea gitu ceritanya. Jadi yang ngedeketin aku, jadi belakangan tuh pas abis aku pulang dari Melbourne, orang Korea. Jadi ini disclaimer sedikit, jadi aku tuh belajar bahasa Korea autodidak di Australia. Jadi di Aussie itu banyak banget teman Korea. Terus kayak banyak yang kayak cuma working holiday visa, which is kalau working holiday visa kan bahasa Inggrisnya tuh nggak perlu yang kayak IELTS berapa segala macam, jadi seadanya. And then we do part-time job together, and then we hang out together, and then every time they hang out pasti kan ngomongnya pakai bahasa Korea kan. Jadi kayak biasa lah, jadi ngerti-ngerti dikit, lama-lama lancar. Jadi balik ke Indonesia bisa bahasa Korea, Bo. Abis dari Aussie. So ya, kalau Chef gimana, Chef? Aku sih nggak pernah kepikiran ini ya, siapapun, maksudnya dari negara manapun lebih superior. Jadi menurut aku semuanya sama aja. It really depends on the individual gitu loh. Jadi aku juga pernah pacaran sama orang Indonesia kali gitu maksudnya. Jadi nggak harus, maksudnya nggak harus orang bule atau gimana. Dan beneran aku sih nggak pernah kepikiran orang bule itu lebih superior ya. Dari dulu aku nggak pernah kepikiran itu gitu loh. Jadi it depends on the person again. Dan apa ya, personality-nya juga, dan aku kadang bingung kalau mikir enaknya pacaran dapat suami, enggak juga. Kalau misalnya dia orang bule tapi orangnya rese gitu atau nyebelin kan males banget, mendingan gue sama orang Indonesia, ya nggak sih? Nah maksudnya cuman mungkin cocok-cocokan juga. Jadi misalnya contohnya kayak aku mungkin nggak begitu cocok sama cowok yang tipikal Jakarta banget gitu, yang anak gaul banget gitu. Nah itu for me maybe it's not gitu. Nah ngomongin soal budaya, justru malah kalau Peter ini budayanya kalau orang Eropa tuh lebih santuy. Jadi buat dia Jakarta itu orangnya justru malah fast pace, kebalikannya dari Michi tuh. Jadi lebih kayak santai. European kan yang kayak oh ya udah kita duduk dulu. Kalau kita kan bisa tuh langsung duduk langsung makan. Kalau dia tuh nggak, duduk dulu, ngobrol dulu, napas dulu, santai dulu, minum kopi dulu baru makan. Nah itu mungkin itu yang agak sedikit beda gitu. Oke. Seru banget mendengar kisah gemes dari Chef Marinka sama Michi. Jadi kayaknya kesimpulannya walaupun emang menikah dengan WNA itu
mengurus administrasinya sedikit lebih ribet, udah gitu banyak penyesuaian, but at the end, love conquers all. Betul? Betul banget. Oke, thank you banget Chef Marinka sama Michi udah sharing-sharing pengalamannya. Dan buat kamu yang udah bertunangan atau lagi mengurus pernikahan nih sekarang, pastiin untuk cari vendor pernikahannya di Bright Story Online Wedding Fair, karena kamu bisa belanja kebutuhan pernikahan dengan aman dan nyaman dari rumah aja. Udah gitu akan banyak banget diskon dan bayar vendornya pun bisa dicicil, ya kan? Makanya catat tanggalnya di tanggal 26 April sampai 2 Mei di aplikasi Bright Story. Dan tentunya jangan lupa untuk stay tune terus dengerin Bright Story Unveiled the Podcast. Bisa di Spotify-nya Bright Story atau juga di Instagramnya @thebrightstory. Akhir kata, aku Giada Aktiani pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Bye.